Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Yusuf An-Nabhani rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Al-faslu at-tasi', fasal yang ke-9, fi sifati kalamihi, di dalam menerangkan sifat kalamnya Nabi, berbicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, musukutih, dan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat ma kana Rasulullah, tiada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu, yaitu berbicara, ya Rasul, kasardikum, seperti pembicaraan kalian hada yang ini. Artinya sard itu adalah pembicaraan yang terus-menerus bersambung, tidak ada fasal. Ini pembicaraan yang sard ini bisa menyebabkan orang lain sulit untuk paham. Jadi istilahnya tidak ada titik dan komanya, namanya sard. Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW bagaimana cara bicara beliau? Walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Dan tapi ada Nabi SAW yatakallamu, yaitu berbicara Nabi dengan pembicaraan bayyinin yang jelas, faslin yang mana asalnya berpisah-pisah, artinya bertitik koma. Lah, ada intonasi tersendiri yang apabila baginda Nabi SAW berbicara, orang lain gampang paham, mudah memahami pembicaraan dan isi daripada pembicaraan baginda Nabi Muhammad SAW. Yahfaduhu, yang bisa menerima atau bisa amal asalnya bisa menjaga atau memelihara, artinya bisa menerima. Hu akan kalaman, siapa orang, jalasa yang duduk, man ilai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang duduk bersama Rasul, setiap kali mendengar apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti langsung paham, pasti langsung bisa menghafal, bisa canreng madura madain dek kapan apa sampun debuaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi kalami sallallahu alaihi wasallam tartilun, dan ada, yaitu di dalam pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicaranya maksudnya bukan yang dimaksud pembicaraan, dan bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tartilun, apa tartil? Artinya yang qaf, yang kaf, yang waw, yang ghin, yang dot, yang zal, yang dal. Jadi yang ta, yang ta. Jadi ada bedanya Nabi SAW di dalam talaffuz, di dalam mengeluarkan huruf yang beliau bicarakan sesuai dengan makhrajnya. Nah, wa kana fi kalami sallallahu alaihi wasallam tartilun. Wa kana kalamuhu, dan ada kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahfadhu kullu man sami'ah, yaitu bisa menerima, bisa menghafal, hu akan kalam, kullu man sami'ah, siapa semua orang yang mendengarkan, man hu akan kalam, setiap orang yang mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung paham, karena pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamun bayyinun faslun. Jadi ada titik komanya, kemudian makhraj hurufnya itu jelas. Memang beliau itu kan diberi gelar ummi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang spesial beliau itu. Spesial kenapa? Supaya tidak ada yang mengaku bahwa aku yang gurunya, aku yang mendidik, aku yang mengajari. Itu dia. Jadi dibikin ummi, diciptakan secara ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi ilmunya luar biasa.
ilmunya luar biasa, supaya tidak ada pengakuan dari orang-orang bahwa saya ustadznya, saya gurunya, saya pendidiknya, saya yang mengajarinya. Nah, Nabi SAW langsung diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah secara langsung atau melalui malaikat Jibril itu tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap memberikan ilmu kepada Nabi SAW, hakikatnya semua dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama, yaitu apabila berbicara Nabi bi kalimatin akan pembicaraan, a'adaha thalathan, maka mengulang Nabi akan kalimat thalathan 3 kali, hatta tufhama anhu, sehingga dipaham kalimat anhu dari Nabi. Wa idza ta'ala qaumin, dan apabila datang Nabi atas kaum, fasallama, maka memanggil salam Nabi alaihim atas kaum, fasallama, maka memanggil salam Nabi alaihim atas kaum salatan 3 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara kepada orang, kepada kaum, maka bicaranya Nabi itu diulang sampai 3 kali. Kalau berhadapan dengan kaum atau datang kepada satu kaum, memanggil salam, salamnya 3 kali. Ini dibahas oleh para ulama. Tidak setiap, kata ulama, tidak setiap Nabi SAW berbicara diulang 3 kali. Artinya di sini diulang 3 kali, ini dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa situasi. Jadi kondisional, kata anak-anak sekarang itu. Nabi SAW kadang mengulang pembicaranya 3 kali, seperti halnya beliau memanggil salam 3 kali setiap datang kepada suatu kaum. Jadi sebagian ulama berkata la'allal awwal lis-sama' atau lit-tasmi'. Diulang 3 kali, pertama untuk supaya mereka mendengar, wasani litambih, kedua untuk mengingatkan, yang ketiga lil fikr, supaya dipikirkan apa yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi wal adhar anna thalath, jadi bi'tibar madarikil uqul, yang qaul yang paling adhar di antara qaul para ulama ialah Nabi SAW berbicara diulang sampai 3 kali itu tergantung orang yang mendengarkan. Nabi SAW ketika tahu ini orang agak bebel pikirannya, otaknya, diulang sampai 3 kali. Tapi ketika Nabi SAW berbicara dengan orang-orang cerdas, itu 1 kali cukup. Atau ketika Nabi SAW berbicara dengan orang yang sedang-sedang, ditambah menjadi 2 kali. Jadi yang 3 kali itu sesuai dengan madariki uquli man sami'a kalamahu sallallahu alaihi wasallam, tergantung kecerdasan orang yang mendengarkan pembicaraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu tahu ini orang cerdas, 1 kali cukup. Ini orang agak kurang cerdas, 2 kali. Ini orang agak bebel, misalkan otaknya kurang encer, diulang sampai 3 kali oleh baginda Nabi SAW. Seperti halnya salam, kata ulama. Salam itu Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Yang pertama, Nabi SAW mungkin mengira, tahu bahkan ini orang ada yang di belakang mungkin sibuk belum menjawab, diulang lagi oleh Nabi SAW. Ketika di situ masih kurang kompak menjawab, atau bahkan orang baru datang di antara jamaah, maka diulang sampai 3 kali. Ketika Nabi SAW khutbah di masjid atau khutbah di tempat yang berkumpul sebelumnya, sebelum Nabi SAW memulai pembicaraan, maka sering Nabi SAW bersalam 1 kali, sama halnya dengan kalamuhu sallallahu alaihi wasallam,
Sama seperti halnya baginda Nabi SAW berbicara. Ini makna al-i'adah menurut para ulama. Jadi tidak setiap berpidato salamnya 3 kali. Kata ulama tidak, karena sering Nabi SAW itu berkhutbah atau berpidato salamnya 1 kali. Tapi pernah 3 kali atau bahkan juga sering 3 kali dengan catatan ketika alasan-alasan yang tadi disebut itu. Sama dengan ketika beliau SAW berbicara, tidak selamanya pembicaraan beliau itu diulang 3 kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu yukthiru an yarfa'a tarfahu ila as-sama'. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa, yaitu apabila duduk Nabi yatahaddatsu, alai berbicara Nabi, yukthiru maka memperbanyak Nabi ay yarfa' akan mengangkat Nabi tarfahu akan pandangannya Nabi ila as-sama' ke langit. Allah. Biasanya kira-kira kalau orang berbicara setiap beberapa kalimat mengangkat, menengadahkan pandangannya ke langit, kira-kira bagaimana itu? Jadi kalamuhu bitafakkur, kalamuhu yani mengajarkan beliau itu qabla an natakallam yanbaghi lana an natafakkar awalan thumma natakallam. Jadi sebelum berbicara, kita pikir dulu apa yang akan kita bicarakan. Kemudian setiap berbicara, kita harus yakin bahwa setiap pembicaraan kita dicatat oleh malaikat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Siapapun saja tidak berbicara satu kalimat pun kecuali dicatat oleh malaikat pencatat amal. Dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW setiap berbicara, sering beliau itu mengangkat pandangannya ke langit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan law addahu al-'addu la ahsah. Dan ada Nabi SAW yuhaddithu, yaitu berbicara Nabi akan pembicaraan law addahu, jika menghitung hu akan hadis. Al-'addu siapa yang menghitung, la ahsahu maka bisa menghitung ya al-'ad hu akan hadis. Jadi saking dari jelasnya pembicaraannya Nabi, tidak keburu-buru, canteng maturah, tak sogrisoh. Jadi seandainya orang yang ada di depan Nabi yang mendengarkan pembicaraan Nabi mau menghitung jumlah kalimat yang keluar dari lisan baginda Nabi SAW yang mulia, maka itu bisa. Saking dari bayin fasal, jelas dan jelas hurufnya, jelas titik komanya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tawilas samti. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lama diamnya, panjang diamnya. Artinya lebih banyak diamnya daripada berbicara. Diamnya baginda Nabi SAW adalah at-tafakkur, bahkan berzikir, bahkan mendoakan umatnya. Bicaranya adalah dakwah, ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau nahi mungkar. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiras sukut. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu banyak diamnya, la takallamu fi ghairi hajah, tidak berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam yang tidak perlu. Wa yu'ridu amman takallama bi ghairi jamil, dan berpaling Nabi amman dari orang takallama yang berbicara amman bi ghairi jamil akan selain yang baik, dengan pembicaraan yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang berbicara tidak baik, tidak elok, Nabi SAW langsung berpaling. Ini mengajarkan kepada kita, kalau kita bisa meluruskan, ya luruskan. Bisa nahi mungkar. Ini bil hikmah wal mau'udhatil hasanah. Ketika kita tidak mampu untuk mengubah orang itu, maka ini ajaran Nabi SAW.
li'arad anil jahilin wa'mur bil 'urfi wa'rid anil jahilin. Berpalinglah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang bodoh, artinya orang-orang yang tidak tidak ada semangat berbuat baik, tapi berbuat dosa kok semangat banget. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala al-i'rad anhum, berpaling atau menjauh dari mereka. Bahkan dalam bab ghibah itu diterangkan, kalau kita duduk dengan beberapa orang, kemudian orang-orang itu menghibah orang lain, kemudian kita duduk nyaman di situ sambil mendengarkan, merasa nikmat mendengarkan, maka kita termasuk orang yang musyarakah di dalam dosa ghibah itu sendiri. Jadi kalau kita dalam sebuah perkumpulan ada orang yang menghibah, kalau bisa ya ditegurlah halus-halus ya. Ketika mereka tidak mau, ya kita minggat dari tempat itu. Jangan sampai kita mendapat bagian daripada dosa yang mereka lakukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahzunu lisanahu illa fima ya'nih. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yahzunu, ini pakai kha. Makna asalnya menyimpan. Ini menjaga maknanya ya. Yasunu, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lisanahu, akan lisannya Nabi, fima ya'ni, illa kecuali fima dalam perkara ya'ni, yang menghendaki, artinya menganggap penting, nabihu akan ma. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau sesuatu yang tidak tidak mendatangkan pahala, lebih baik diam. Gak usah berbicara. Jaga lisan kita ini, jangan sampai kita ini terbelenggu banyak dosa karena lisan kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam nazral kalam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sedikit kalamnya, samhal maqalah, mudah perkataannya, mudah mudah didengar, senang didengar, mudah dipahami. Ba'idul kalam marratain liyufham, jauh pembicaraannya, marratain akan 2 kali, liyufham supaya dipaham ya. Kalam artinya bayyinin faslin, artinya di antara satu kalimat ke kalimat yang lain itu ada semacam spasi atau semacam jarak lah. Artinya orang yang mendengar itu gampang paham, gampang mencermati. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kalamuhu ka kharazatin nadmi, dan ada pembicaraan atau bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seperti susunan mutiara. Susunan mutiara maksudnya susunan batu akik atau mutiara yang biasa dibuat kalung atau gelang itu oleh perempuan-perempuan. Maksudnya kok seperti susunan mutiara, fil halawati wal fasahati wal fasli wal bayyin, di dalam fasihnya, di dalam indahnya, seperti untayan atau butiran mutiara yang tersusun dengan rapi yang keluar dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kana yuridu an kulli kalamin qabih, dan ada Nabi SAW yaitu berpaling Nabi dari setiap bicara yang jelek, pembicaraan yang jelek. Wa yakni anil umuril mustaqbaha fil urfi idza tarrahu al kalam ila dzikriha, dan berkinayah Nabi anil umuril mustaqbaha, dari perkara-perkara yang dianggap jelek, fil urfi di dalam kebiasaan, idza tarrahu apabila memaksahu akan Nabi, al kalamu berbicara, ila dzikriha untuk atau akan menyebut ya mustaqbahah atau umur. Jadi apabila Nabi SAW terpaksa harus bicara, tapi isi pembicaraan itu minal mustaqbahah, di antara pembicaraan yang dinilai kurang baik, maka Nabi SAW berkinayah. Berkinayah artinya tidak dijelaskan, tidak diperjelas oleh Nabi SAW, tapi orang lain paham. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala baina kulli khutbatain sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Nabi SAW yadhkurullah, yaitu berzikir Nabi atau menyebut Nabi akan Allah, baina kulli khutwatin, di tiap-tiap 2 langkah. Ini yang patut kita ikuti, yang patut kita
teladani. Jadi kalau kita jalan atau naik kendaraan, naik motor, naik mobil, jangan lupa banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak harus duduk, zikir tidak harus di rumah. Kita pergi ke kebun, bawa tasbih kalau bisa. Kita pergi ke pasar, bawa tasbih kalau bisa. Kita pergi kemanapun, jangan lupa tasbih selalu ada di tangan kita. Supaya kita terbantu oleh tasbih itu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikirnya itu la ilaha illallah atau istighfar atau salawat, itu sama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekhina Syekh Sa'duddin Al-Murad rahimahullah taala qaddasa sirrah pernah berkata, jadi kalau salawat itu menyebut Allah dan menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikirnya itu ada dua kandungan di dalam itu. Kalau salawat, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma menyebut Allah, kemudian memintakan rahmat kepada Allah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut satu Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada permohonan rahmat di situ. Subhanallah. Jadi jangan biarkan waktu kita itu terlalu banyak disia-siakan. Jangan dibiarkan waktu kita itu tidak isi hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Jadi perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya hidup kita diselamatkan oleh Allah, selalu tercurahkan rahmat dari Allah, kemudian kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.